Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Gajah Mada dari Mahapati menjadi buronan kerajaan Majapahit. Nasib Gajah Mada, Mahapati kerajaan Majapahit, berakhir memilukan. Sumpah palapa Gajah Mada yang melegenda justru menjadi pemicu dihukumnya sang Mahapati. Gajah Mada dipersalahkan usai peristiwa pembantaian Raja Sunda dan permaisurinya di lapangan Bubat, terutama Raja Wengker yang menuntut Gajah Mada dihukum. Peristiwa yang terjadi pada 1357 Masehi itu menewaskan Putri Sunda Dyah Pitaloka Citraresmi. Hal itu membuat Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk merasakan duka yang mendalam, hingga Prabu Hayam Wuruk pun jatuh sakit. Raja Wengker naik pitam dan mengumpulkan para menteri untuk membicarakan sebab musabab wafatnya Sri Nata. Bagaimanapun, Gajah Mada harus mendapat hukuman yang setimpal, tulis Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit. Bila saja Gajah Mada tak memaksa Dyah Pitaloka Citraresmi sebagai persembahan, perang Bubat tidak akan pernah terjadi. Maka Raja Hayam Wuruk dan Putri Sunda akan bersanding sebagai pasangan mempelai dalam pernikahan agung. Majapahit dan Sunda akan menjadi satu. Masalah muncul saat di tengah prosesi pernikahan, Gajah Mada tiba-tiba berinisiatif melakukan penaklukan, di mana Sunda harus tunduk meskipun melalui jalan perkawinan. Raja Sunda menolak keinginan Gajah Mada yang menjadikan Dyah Pitaloka sebagai persembahan Raja Majapahit. Gajah Mada bersikeras yang membuat Raja Sunda marah. Perang antara pasukan Majapahit dengan pasukan Sunda pun pecah di lapangan Bubat. Raja Sunda beserta permaisurinya tewas dalam kejadian tersebut. Para menak Sunda yang melihat rajanya terbunuh mengamuk. Namun semua bukan tandingan Gajah Mada. Satu persatu binasa. Pernikahan yang sebelumnya direncanakan pun sirna. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi akhirnya bunuh diri dengan menancapkan tusuk kunde ke jantungnya. Raja Hayam Wuruk hanya bisa menyesali keadaan, bahkan kehilangan selera menyentuh makanan dan minuman. Dia juga jarang tidur, yang itu membuatnya jatuh sakit. Gajah Mada pun harus bertanggung jawab. Tuntutan Raja Wengker menghukum Gajah Mada mendapat sokongan Raja Kahuripan. Dari berbagai sumber menyebutkan Raja Wengker yang dimaksud adalah Raden Kuda Amerta atau Bre Hyang Parameswara Ring Pamotan. Raja Wengker yang bernama Abhiseka Sri Wijaya Rajasa adalah suami dari Bre Daha atau Raja Dewi Maharajasa. Operasi penangkapan Mahapati Gajah Mada pun dijalankan. Semua menteri, tanda dan rakrian mengepung rumah sang Pati Amangkubumi Gajah Mada, kata Slamet Mulyana. Pasukan Majapahit mengepung kediaman Gajah Mada. Dengan persenjataan lengkap, mereka bersorak-sorak sambil membunyikan kentong titir merangsek masuk ke halaman
rumah Gajah Mada. Pagar halaman telah dirusak, batasnya telah terhapus. Bala tentara berdesak masuk halaman, tulis Slamet Mulyana. Di dalam rumah tak ada satupun punggawa Gajah Mada yang berani keluar. Di dalam ruangan istri Gajah Mada hanya mondar-mandir gelisah. Melihat banyaknya bala tentara Majapahit, istri Gajah Mada meminta suaminya menyerah. Dikisahkan dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, Gajah Mada hanya mengenakan cawat geringsing, selembar kain putih menyelubungi tubuhnya dengan sabuk atmaraksi melingkari pinggangnya. Kepungan bala tentara Majapahit tidak menggoyahkan semedinya. Anehnya, saat menerobos masuk, bala tentara Majapahit hanya menjumpai istri Gajah Mada dengan keris terhunus di tangannya. Semua tempat digeledah, sudut ruangan disisir, namun Gajah Mada yang mereka cari tidak berhasil ditemukan. Tentara Majapahit yang marah malah menjara semua harta benda yang ada. Semua harta benda dijarah habis, kata Slamet Mulyana. Pasukan Majapahit kemudian dikerahkan untuk memburu Gajah Mada. Semua bergerak hingga ke dusun-dusun untuk menangkap Mahapati yang telah menyatukan Nusantara tersebut. Kidung Sundayana menyebut saat Mahapati Gajah Mada bersemedi, jiwa raganya moksa ke Wisnu Loka. Menyaksikan itu, seisi rumah kepatihan mencucurkan air mata. Begitu juga dengan istri Gajah Mada. Saat tentara Majapahit datang mengepung, istri Gajah Mada pergi meninggalkan rumah mencari tempat persembunyian. Sebagai wujud kesetiaan kepada suami, dia melakukan bela pati dengan menikamkan keris ke dadanya. Kendati demikian, hingga kini tahun kematian Gajah Mada masih simpang siur. Kitab Negara Kertagama menuliskan Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi. Saat Gajah Mada mangkat, Raja Hayam Wuruk masih segar bugar. Hayam Wuruk baru saja tiba dari Candi Simping dan Sawentar, Kabupaten Blitar. Begitu mendengar Gajah Mada mangkat, Hayam Wuruk langsung menggelar rapat besar. Pada hari itu juga, Kerajaan Majapahit mencari pengganti Mahapati yang sumpah palapanya pernah menggetarkan Nusantara itu.